Halo teman-teman, apakah kalian pernah merasa bahwa ada lebih banyak hal dalam kehidupan ini daripada yang terlihat? Bahwa di balik kenyataan sehari-hari, terdapat arus yang lebih dalam, sebuah kebijaksanaan kuno yang menunggu untuk diakses? Video ini adalah tentang salah satu momen paling istimewa dalam setahun untuk menyelami arus tersebut. Jika kalian siap untuk menjelajahi kemungkinan baru, tetap di sini. Dan jika kalian merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan panduan mendalam seperti ini. Bayangkan sebuah hari di mana batas antara apa yang kalian inginkan dan apa yang bisa kalian miliki menjadi begitu tipis, hampir seperti kabut yang bisa kalian seberangi. Hari itu ada dalam kalender kita, tanggal 11 November. Ini bukan hanya sekadar tanggal. Dalam pandangan saya, Carl Jung, setelah puluhan tahun mempelajari kedalaman psik manusia, saya yakin bahwa 11.11 adalah sebuah portal, sebuah pintu yang terbuka sebentar, menghubungkan kesadaran sehari-hari kita dengan lautan luas ketidaksadaran kolektif, sebuah gudang pengalaman dan pola universal yang kita semua bagikan sebagai umat manusia. Angka bukanlah sekadar simbol matematika, mereka adalah archetype, pola energi primordial yang bergetar dalam jiwa kita. Angka 1 melambangkan permulaan sumber percikan pertama. Ketika ia muncul 3 kali, dalam 11 bulan, November adalah bulan ke-11, dan 11 hari, kekuatannya tidak bertambah, kekuatannya meledak. Ini menjadi kunci master yang dapat membuka pintu paling rahasia dalam jiwa kalian. Pesan ini sampai kepada kalian sekarang bukanlah suatu kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan, hanya sinkronisitas, keterkaitan bermakna yang dipandu oleh ketidaksadaran. Jika kalian mendengar ajakan ini, itu karena bagian dalam diri kalian yang paling dalam, self kalian, membimbing kalian ke sini, tepat pada waktunya untuk melewati pintu ini. Jadi, kita sekarang memahami bahwa sebuah pintu sedang terbuka, namun memiliki kunci dan mengetahui cara memutar kunci itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Banyak dari kita yang telah diajari untuk berpikir positif atau sangat menginginkan sesuatu hingga hal itu terwujud. Tetapi, izinkan saya bersikap jujur. Jika itu saja sudah cukup, bukankah kita semua sudah hidup dalam surga yang kita ciptakan? Kenyataannya jauh lebih menarik. Manifestasi bukanlah soal memaksa alam semesta untuk menuruti keinginan ego kecil kita. Ini bukan seperti memesan dari menu dan menunggu pesanan disajikan. Sebaliknya, ini adalah seni menciptakan resonansi. Bayangkan pikiran sadar Anda, sang aku, yang membaca kata-kata ini sebagai sebutir biji. Biji itu berisi potensi, niat Anda yang jernih. Namun, sebuah biji tidak akan pernah tumbuh jika hanya diletakkan di atas batu. Ia membutuhkan tanah yang subur, air, dan sinar matahari. Dalam psikologi, tanah yang subur ini adalah ketidaksadaran kolektif, lautan kebijaksanaan dan pola universal yang kita semua bagi, dan air serta matahari yang menghidupkannya adalah emosi dan archetype yang kita hubungkan. Ketika keinginan sadar Anda selaras secara emosional dengan pola archetypal yang dalam, misalnya, keinginan untuk memimpin yang selaras dengan archetype raja atau ratu, atau keinginan untuk menyembuhkan yang selaras dengan archetype penyembuh, maka resonansi tercipta. Dari resonansi inilah yang disebut sinkronisitas muncul. Pertemuan kebetulan yang bermakna, peluang tak terduga, dan jalan yang tiba-tiba terbuka. Ini mungkin terlihat seperti keajaiban, tetapi sebenarnya ini adalah hasil alami dari jiwa yang selaras. Namun, ada satu tantangan besar dalam proses ini yang saya sebut sebagai bayangan. Bayangan adalah bagian dari psike kita yang menyimpan segala sesuatu yang kita tekan. Ketakutan, keraguan, keyakinan lama yang membatasi, dan luka-luka lama. Bayangan tidak menyukai perubahan. Ia lebih memilih kepastian yang nyaman dari penderitaan yang sudah dikenal daripada petualangan menuju kebahagiaan yang tidak diketahui. Jadi, ketika Anda mulai benar-benar selaras dengan keinginan baru, bayangan Anda akan berteriak keras. Ia akan membisikkan, ini tidak akan berhasil. Siapa kamu bercita-cita seperti itu? Atau ingat semua kegagalanmu sebelumnya. Memahami permainan bayangan ini adalah setengah dari pertempuran.
Karena kita tidak bisa melewati portal menuju kehidupan baru sambil membawa serta semua hantu dari kehidupan lama kita. Memahami kekuatan portal dan mekanisme bayangan adalah fondasinya. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana caranya. Bagaimana kita memanfaatkan momen unik ini dengan cara yang tidak hanya mengirimkan keinginan kita, tetapi juga menenangkan suara keraguan dari bayangan. Inilah yang saya sebut protokol portal 111. Ini bukan mantra ajaib, melainkan sebuah ritual psikologis yang dirancang untuk menyelaraskan kesadaran dan ketidaksadaran Anda dengan presisi. Setiap langkah memiliki tujuan yang mendalam. Langkah 1, ruang sakral. Sebelum tanggal 11 November, carilah tempat yang tenang di mana Anda tidak akan terganggu. Matikan ponsel Anda. Ini adalah tindakan sederhana namun kuat. Dengan melakukan ini, Anda memberi sinyal pada pikiran Anda bahwa yang sedang terjadi bukanlah aktivitas biasa. Ini adalah percakapan suci antara ego Anda dan diri Anda yang lebih dalam. Langkah 2, dokumen yang tepat. Saya telah membuat sebuah dokumen khusus, bukan sekadar kertas kosong, melainkan sebuah matriks dengan simbol dan warna tertentu yang dirancang untuk membangkitkan archetype yang tepat. Cetaklah dokumen ini dalam warna. Warna bukanlah hiasan. Mereka adalah bahasa kuno dari ketidaksadaran. Langkah 3, saat yang tepat. Pada pukul 11.11 tepat, baik pagi atau malam hari pada tanggal 11 November, mulailah. Ketepatan waktu adalah bentuk disiplin yang memberitahu alam semesta bahwa Anda serius. Langkah 4, 11 pengulangan. Disinilah intinya. Tuliskan keinginan Anda. Diformulasikan dalam waktu sekarang, seolah-olah sudah terwujud, sebanyak 11 kali. Jangan terburu-buru. Tulislah dengan tulisan tangan terbaik Anda. Rasakan ujung pena menyentuh kertas. Tindakan fisik menulis secara manual menjalin koneksi neurologis yang dalam yang tidak dapat disamai oleh mengetik. Dengan setiap pengulangan, Anda bukan hanya menulis sebuah kalimat. Anda sedang mengukir realitas baru ke dalam jaringan saraf Anda sendiri. Langkah 5, muatan emosional. Inilah yang menghidupkan kata-kata tersebut. Saat Anda menulis setiap baris, rasakan perasaan telah memiliki apa yang Anda inginkan. Apakah itu kelegaan, sukacita, rasa damai? Rasakan itu sekarang. Emosi adalah bahan bakar yang menggerakkan archetype. Tanpa itu, kata-kata hanyalah tulisan di atas kertas. Langkah 6, komitmen dan proyeksi. Setelah menulis, bacalah 11 pernyataan tersebut dengan suara lantang. Suara Anda adalah getaran, dan getaran menggerakkan energi. Kemudian, tanda tangani dokumen tersebut. Ini adalah tanda tangan psikologis Anda, sebuah kontrak dengan diri Anda sendiri yang menyatakan, saya bertanggung jawab atas penciptaan ini. Langkah 7, pekerjaan malam hari. Letakkan dokumen yang telah ditandatangani di bawah bantal atau kasur Anda. Saat Anda tidur, pikiran sadar Anda beristirahat dan ketidaksadaran Anda mengambil alih. Dengan memiliki pernyataan Anda di dekatnya, Anda mengizinkan kekuatan yang dalam ini untuk bekerja dengan niat Anda sepanjang malam. Jangan kaget jika Anda mengalami mimpi yang hidup atau aneh. Itu adalah tanda bahwa prosesnya telah dimulai. Protokol ini adalah sebuah badai sempurna dari energi psikis. Protokol ini secara bersamaan memfokuskan niat sadar Anda, membangkitkan emosi yang diperlukan, dan menanamkan benih itu jauh ke dalam ketidaksadaran Anda, tepat pada saat portal antara kedua dunia itu terbuka lebar. Jadi, Anda telah menyelesaikan protokolnya. Benih dari masa depan baru Anda telah ditanam dengan penuh perhatian ke dalam tanah subur ketidaksadaran. Sekarang apa? Ini seringkali menjadi momen yang mengecewakan bagi banyak orang, karena setelah tindakan yang penuh perhatian dan penuh energi itu, yang terjadi adalah keheningan. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada surat yang tiba-tiba muncul di depan pintu, hanya hari-hari biasa yang berjalan seperti biasa. Dan disinilah, di ruang kosong inilah, bayangan Anda menemukan peluangnya. Lihat, bisiknya. Tidak ada yang berubah. Sudah kuduga, ini semua hanyalah khayalan. Sangat penting bagi Anda untuk memahami, keheningan ini bukanlah tanda kegagalan.
Ini adalah tanda bahwa prosesnya sedang bekerja. Bayangkan benih yang Anda tanam. Setelah Anda memasukkannya ke dalam tanah, Anda tidak menggali kembali setiap jam untuk memeriksanya. Bukan. Anda mempercayai prosesnya. Di bawah permukaan, di dalam kegelapan, sebuah keajaiban sedang terjadi. Akar-akar kecil mulai menjalar mencari pijakan. Hal yang sama persis terjadi dengan niat Anda. Ketidaksadaran Anda sedang bekerja secara diam-diam mengatur ulang potongan-potongan teka-teki kehidupan Anda, menarik orang, peluang, dan keadaan yang selaras dengan getaran baru Anda. Selama masa ini Anda akan mulai melihat sinkronisitas, sebuah lagu di radio yang berbicara langsung tentang keinginan Anda. Seorang teman yang tiba-tiba menyebutkan topik yang sama tanpa alasan yang jelas. Melihat angka 11, 111 atau 1111 di mana-mana. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sinyal dari ketidaksadaran kolektif, sebuah konfirmasi bahwa Anda terhubung dan pesan Anda telah diterima. Dan kemudian ada transformasi internal. Anda mungkin merasa lebih tenang, lebih percaya diri, seolah-olah beban telah terangkat. Ini adalah bukti yang paling nyata. Anda sedang menjadi orang yang sudah memiliki apa yang diinginkannya. Perubahan internal ini bukanlah efek samping, ini adalah prasyarat untuk manifestasi eksternal. Namun bayangan tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan meningkatkan upayanya, membawa keraguan dan ketakutan terdalam Anda. Disinilah integrasi psikologis terjadi. Alih-alih berperang melawan bayangan atau mencoba menekannya, yang hanya akan membuatnya lebih kuat, cukup akui dia. Katakan pada diri sendiri, ini adalah bayangan saya yang berbicara. Ini adalah keyakinan lama saya yang mencoba melindungi saya dari kekecewaan. Dengan mengenalinya, Anda mencabut kekuatannya. Anda tidak lagi dikendalikan olehnya. Anda kemudian dengan sengaja mengalihkan fokus Anda kembali ke perasaan kepastian dan pencapaian. Perjalanan setelah portal adalah sebuah tarian antara kesabaran dan keyakinan, antara memperhatikan sinkronisitas dan tidak terobsesi dengan hasilnya. Ini adalah tahap di mana Anda belajar untuk mempercayai prosesnya, mempercayai kebijaksanaan yang lebih dalam dari jiwa Anda sendiri. Mendengar bahwa prosesnya sedang bekerja adalah satu hal, melihatnya terungkap dalam kehidupan orang sungguhan adalah hal lain yang dapat menanamkan keyakinan yang mendalam. Izinkan saya berbagi beberapa kisah dari arsip saya. Seorang pria telah bekerja selama 11 tahun pada sebuah penemuan mekanis tanpa berhasil menemukan satu pun investor. Ketika kami menganalisis kasusnya, kami menemukan bahwa bayangannya, sebuah kompleks ayah yang dalam di mana ayahnya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang pemimpi, secara tidak sadar menyabotase setiap peluangnya. Dia datang terlambat ke rapat penting, menyampaikan idenya dengan cara yang membingungkan. Setelah menjalani protokol portal 111 dan yang terpenting, melakukan pekerjaan untuk mengintegrasikan bayangannya, sesuatu yang ajaib terjadi. 11 hari kemudian, seorang investor yang telah dia temui bertahun-tahun sebelumnya meneleponnya. Investor itu mengatakan bahwa dia telah memikirkan pria ini secara tidak dapat dijelaskan dan setelah bermimpi tentang penemuannya, ingin mendanainya sepenuhnya. 11 tahun perjuangan diakhiri dalam 11 hari. Apa yang membedakan upaya sebelumnya dengan upaya yang berhasil ini? Dia tidak hanya menjalankan ritual, dia bekerja melalui apa yang saya sebut 7 tingkat manifestasi arketipal. Sebagian besar orang hanya beroperasi di 1 atau 2 tingkat pertama, itulah sebabnya mereka gagal. Niat sadar, tingkat 1. Ini adalah benih, keinginan ego Anda. Sangat penting, tetapi tidak cukup. Kejelasan emosional, tingkat 2. Ini adalah air yang menghidupkan benih. Perasaan memiliki yang sebenarnya yang Anda hubungkan saat menulis. Penjajaran dengan ketidaksadaran pribadi, tingkat 3. Disinilah Anda menghadapi bayangan. Anda mengidentifikasi dan mentransformasi keyakinan lama yang bertentangan dengan keinginan Anda. Tanpa tingkat ini, Anda seperti mengemudi dengan rem tangan masih ditarik. Aktivasi arketipal, tingkat 4. Anda menghubungkan keinginan pribadi Anda dengan pola universal. Menginginkan kepemimpinan, sambungkan dengan archetype Raja-Ratu. Menginginkan penyembuhan, sambungkan dengan archetype penyembuh.
Ini seperti menambatkan perahu pribadi Anda ke kekuatan arus samudra. Sinkronisasi waktu, tingkat 5. Inilah mengapa portal 111 sangat kuat. Anda berselancar di atas gelombang energi archetypal pada puncaknya. Ketekunan getaran, tingkat 6. Ini adalah pekerjaan setelah portal. Menjaga getaran keyakinan dan rasa syukur, bukan dengan terobsesi, tetapi dengan lembut menyelaraskan kembali diri Anda setiap kali keraguan muncul. Bertindak dari keadaan, tingkat 7. Tingkat tertinggi. Anda tidak hanya merasa seolah-olah Anda telah berhasil, Anda mulai bertindak seperti versi diri Anda yang sudah berhasil. Anda berjalan, berbicara, dan membuat keputusan seperti orang yang sudah menjadi diri yang Anda inginkan. Kasus pria penemu itu berhasil karena dia menjangkau hingga tingkat 3 dan 4. Saya pernah melihat seorang pasien yang memanifestasikan penyembuhan fisik yang dianggap tidak mungkin oleh para dokter dengan menguasai ketujuh tingkat tersebut. Dia tidak hanya memvisualisasikan dirinya berjalan, dia menjalin dialog dengan bayangannya tentang ketidakberdayaan, menyelaraskan dengan archetype penyembuh, dan, yang sangat penting, dia mulai bertindak seperti seseorang yang percaya pada penyembuhan total, bahkan saat masih terbaring di tempat tidur. Realitas eksternal pada akhirnya tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Jadi, apa yang terjadi ketika keinginan Anda akhirnya terwujud? Bagi banyak orang, ini adalah akhir dari perjalanan. Tetapi dalam pandangan psikologi yang mendalam, ini hanyalah awal yang sebenarnya. Ketika Anda memanifestasikan sesuatu yang signifikan menggunakan kekuatan archetype, Anda bukan hanya mendapatkan sesuatu di luar diri Anda sedang mengalami transformasi identitas. Setiap kali Anda berhasil mewujudkan keinginan jiwa Anda yang sejati, Anda mengambil langkah konkret dalam proses yang saya sebut individuasi, perjalanan seumur hidup untuk menjadi diri Anda yang sepenuhnya utuh dan otentik. Anda bukan lagi orang yang sama yang memulai protokol ini. Anda telah tumbuh. Anda telah memperluas kesadaran Anda. Oleh karena itu, ketika manifestasi Anda terwujud, saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan hal berikut. Pertama, ungkapkan rasa syukur yang tulus. Bukan ucapan terima kasih yang dangkal kepada alam semesta, tetapi rasa syukur yang mendalam, yang mengakui bahwa Anda telah menyaksikan dan berpartisipasi dalam keajaiban psikis. Rasa syukur ini mengukir dalam jiwa Anda pemahaman bahwa Anda adalah rekan pencipta realitas Anda. Kedua, dokumentasikan perjalanan Anda. Tuliskan tepatnya bagaimana semuanya terjadi. Sinkronisitas apa yang muncul, perasaan apa yang Anda alami, bagaimana bayangan Anda mencoba menghalangi, dan bagaimana Anda mengatasinya. Catatan ini akan menjadi logbook archetypal Anda, bukti nyata dari kekuatan manifestasi Anda yang dapat Anda lihat kembali di masa depan ketika keraguan muncul. Ketiga, renungkan siapa diri Anda yang telah menjadi. Anda sekarang adalah seseorang yang telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda dapat menciptakan perubahan. Anda telah memperkuat hubungan dengan ketidaksadaran Anda. Anda telah melemahkan cengkeraman bayangan Anda. Pengakuan sadar akan pertumbuhan psikologis ini sangat penting untuk mengkonsolidasikan transformasi Anda. Dan inilah kebenaran yang indah, kesuksesan pribadi Anda adalah hadiah bagi seluruh kesadaran manusia. Setiap kali seseorang seperti Anda berhasil melalui transformasi archetypal, Anda memperkuat pola tersebut dalam ketidaksadaran kolektif. Anda membuatnya sedikit lebih mudah bagi orang lain untuk percaya dan melakukan hal yang sama. Dengan berbagi cerita Anda dengan rendah hati, Anda menjadi bagian dari rantai kebangkitan yang luas. Hidup setelah portal bukanlah tentang duduk dan menikmati hadiah Anda. Ini tentang hidup selaras dengan diri Anda yang baru ditemukan. Diri yang tahu bahwa Anda bukanlah korban keadaan, tetapi pencipta nasib Anda. Ini tentang memahami bahwa portal 111 hanyalah pelatihan roda. Sekarang Anda telah belajar mengendarai, dan seluruh dunia adalah medan permainan potensial Anda untuk penciptaan yang disengaja. Pesan saya kepada Anda sederhana. Anda memiliki akses ke kekuatan yang dalam dan bijaksana dalam diri Anda. Portal 111 adalah undangan untuk mengklaimnya. Apakah Anda akan menerima undangan itu? Pilihannya ada di tangan Anda.
dan kekuatannya ada dalam diri Anda.